Video kali ini kita akan membahas indeks global yang kita mulai seperti biasa dari indeks Dow Jones Amerika. Ya. Sebentar lagi, kira-kira 30 menit lagi, market Amerika akan buka. Dan kemungkinan menurut saya masih ada potensi dari indeks Dow Jones ini yang sudah menyentuh all time high. Kemungkinan besar masih akan ada potensi untuk lanjut naik lagi ya. Walaupun ada sedikit koreksi. Jadi kalau misalnya malam ini indeks ini terkoreksi, kemungkinan Dow Jones akan mantul dan kemudian lanjut lagi naik. Kalau misalnya kita lihat dari gambar yang kemarin kita gambar, ya, jadi ada kemungkinan dia masih akan terus lanjut naik lagi. Ya, jadi malam ini sepertinya akan menunggu berita yang cukup penting tanggal 9 November. Setengah 9 nanti juga ada berita yang signifikan dampaknya dari Amerika. Kemudian jam 9 ini ada Jerome Powell speak ya dari Fed ya. Jadi kemungkinan ini akan memberikan dampak yang lumayan, entah itu naik entah itu turun. Kita akan saksikan saja sama-sama. So, kalau kita lihat kemungkinan saya kira ya, ini kan trendline yang pernah saya gambar beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya malam ini indeks Dow Jones masih naik, kemungkinan dalam minggu ini dia bisa akan mencapai resisten baru di 37.000 ya. Resisten yang ada adalah resisten trendline karena dia sedang all time high. Tapi untuk mencapai ke sana entah dia mengalami koreksi dulu baru naik atau langsung naik ya. Itu kita lihat aja. So, Anda perhatikan beberapa level di atas ini cukup penting 36-37.000. Kalau menurut teman saya yang ahli dari Elliott Wave, dia punya pandangan katanya setelah 37.000 akan terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Ya, kita lihat aja. Sepertinya makin seru ya karena indeks DJI selama ini sudah naik terlalu tinggi sekali. Ya, jadi belum pernah ada koreksi yang cukup signifikan. Padahal kemarin ini sempat terbentuk bearish engulfing cukup meyakinkan, juga ternyata dihajar balik lagi oleh bull dan menciptakan level all time high ya, luar biasa. So, kita nantikan aja dalam beberapa minggu ke depan sampai akhir tahun ya. Kapan itu terjadinya koreksinya kita nggak tahu ya, market yang menentukan. Cuma ya ini seru aja. Tapi apapun itu kita kan trade-nya follow the trend. Kalau misalnya naik ya kita buy dengan stop loss yang terbatas. So, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan itu. Cuman secara global menarik untuk diperhatikan apakah tidak lama lagi akan terjadi koreksi. Dengan beberapa pakar juga mulai membahas ya di Facebook, di internet dan lain-lain. Bubble-nya terlalu ekstrim dan kemungkinan akan kalau misalnya terjadi koreksinya bisa lumayan signifikan. But we don't know, let's see. Kita pantau bareng-bareng sampai akhir tahun nanti. Oke. So, untuk DJI kira-kira seperti itu. So, kemungkinan malam ini masih ada potensi untuk naik. Kenapa? Karena tadi untuk indeks DAX ya tiba-tiba juga memberikan sinyal yang cukup lumayan meyakinkan. Dia tiba-tiba terjadi bullish engulfing lagi. Kalau kita lihat di H4, terus terang tadi saya sell dan kena cut loss karena agak di luar dugaan ya, sudah breakdown dari MA20 ya, kita ambil posisi sell dan ternyata kena cut loss. It's okay. So, kalau ini memang di luar prediksi banget ya, tidak ada support yang terlalu strong, tiba-tiba boom ke atas ya. Ini mungkin ulahnya bandar atau whatsoever. Volumenya juga cukup lumayan. So, mungkin ini bisa jadi salah satu sinyal bahwa malam ini masih ada kelanjutan untuk naik dari saham indeks Eropa maupun Amerika. Kenapa lo? Ini kan Jerman Eropa, Pak. Ya, biasanya Jerman Eropa sama S&P sama Amerika itu mirip. Kalau saya amati ya. So, S&P 500 kita akan lihat bareng-bareng. Ya, ini masih terbentuk koreksi-koreksi dikit kalau di H4-nya. Tapi kalau Anda pantau baik-baik ya, ini kelihatannya mulai terbentuk triangle. Nah, apakah triangle symmetrical triangle ini bisa terbentuk untuk turun, bisa naik, bisa turun gitu loh. Ya, dan kalau misalnya ini terjadi kenaikan lagi, wah ini kenaikannya bisa signifikan banget. So, kita lihat apakah triangle ini akan jadi. Ini memang terbentuk di time frame H4 dan masih mantul dari moving average 20-nya.
ya. Ini futuresnya mulai turun, mungkin ambil kuda-kuda untuk sebelum naik lagi lebih lanjut. Saat ini juga tampaknya sih masih berada dalam support atau demand area ya. Kalau kita lihat D1-nya ya mulai terbentuk doji biasanya. Kalau terbentuk doji ya mungkin terjadi koreksi ya. So kemungkinan ada kenaikan sesaat lah sebelum dia benar-benar akan mengalami koreksi yang lumayan dalam. So itu untuk S&P. Menarik untuk kita perhatikan doji ini biasanya dia menunggu sesuatu atau berita yang penting-penting ya, yang signifikan dampaknya. Seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan pasar Amerika dan dunia akan menunggu jam 9 nanti Jerome Powell ada speak ya, biasanya akan memberi dampak yang lumayan gede. Oke, itu kalau menurut saya malam ini jangan di trade. Atau kalau Anda mau, Anda trade aja kecil. So resikonya juga nggak terlalu gede karena ini berita. Kalau ada berita gini bukannya nggak boleh trade, tapi keterbacaannya itu lebih sulit daripada Anda buang uang sia-sia. Yang mending ditunggu aja. Ya, kemudian ada DE40 tadi sudah saya bahas sejenak ya. Ya itu kira-kira jadi kemungkinan masih akan ada upaya untuk naik. Gak tahu lagi kalau prank ya. Kemudian untuk saham regional Asia, favorit saya adalah Hang Seng HSI. Beda banget ya, Asia dan Amerika Eropa beda banget. Asia cenderung masih tertekan kecuali IHSG ya. Jadi indeks Hong Kong masih tertekan banget dan saat ini cenderung masih turun juga. Kalau kita lihat di H4-nya dia masih dalam tekanan turun juga. Ini saya juga sedang dalam posisi sell kecil ya, posisi sell untuk waktu di luar opening market. Saya trade-nya biasanya lebih kecil dan sell dan sudah lumayan profit. Jadi beda banget. Jadi Amerika dan Eropa cenderung naik, sementara Asia terlihat semakin tertekan. Ya kita lihat aja apakah dalam beberapa hari ini atau minggu ini indeks Asia bisa keluar dari zona support ini. Ya sekarang dia berada di dalam zona support weekly dan monthly. Cuman apakah mampu keluar? Kalau mampu keluar ya berarti dia akan terus lanjut turun. Kemungkinan kalau turun support berikutnya yang dicari oleh indeks HSI adalah kira-kira di 24.350 ya, di sini ya kira-kira. Kalau misalnya kuat turun, tapi kalau jebol ini dia masih dihadang oleh support become resistant di 24.800-an. Jadi mungkin agak berat lah kalau mau naik ya, walaupun dia sekarang sudah membentuk higher. Ini belum terbentuk, boleh dikata ini belum terbentuk higher low ya. Kecuali kalau dia sudah break ke atas membentuk siku, barulah ini dinamakan higher low. Kemudian China A50 selama ini masih tertekan juga. Saya bahas tadi dalam video tentang saham Indonesia, IHSG, saham pilihan untuk besok tanggal 10. Saya sudah ngomong tadi indeks China dan Hong Kong, China dan Hong Kong cenderung masih tertekan, dan ini kalau kita lihat ada upaya untuk menjebol lebih lanjut dari support weekly yang sudah pernah terbentuk. So kemungkinan besar ini masih akan lanjut turun ya kalau ini bisa dijebol. Kemungkinan support yang akan dicari selanjutnya adalah sekitar area 15.250-an. Jadi kalau misalnya turun, kemungkinan besok indeks China akan menyentuh level 15.250-an. Ya, kemungkinan dia akan ke situ. Itu untuk China. Kemudian untuk Indonesia, IHSG kelihatannya dia lebih follow Amerika. So ada potensi besok dia bisa breakout. Kalau Amerika malam ini naik, kemungkinannya lebih besar lagi besok IHSG akan breakout dan bisa mencapai level sekitar 6.800-an terlebih dahulu atau 6.720-an lah. So kita lihat aja, sepertinya bagaimana Amerika malam ini akan lebih berpengaruh kepada IHSG besok. So cukup sekian dulu saya kira review saham global kali ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi insight, boleh menjadi panduan yang berguna bagi Anda.
baik yang trading indeks itu sendiri ataupun trading saham Malaysia. Baik, sekian dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam profit dan terima kasih.